Real Madrid sang raja comeback berhasil menang 3-2 dengan mengembalikan keunggulan AC Milan dalam laga pramusim yang digelar di Rose Bowl Stadium. Carlo Ancelotti bermain-main dengan formasi Los Blancos, dan beberapa pemain senior maupun pemain baru menampilkan performa terbaik mereka di laga ini. Bagaimana dampak dari racikan terbaru Ancelotti ini terhadap penampilan Real Madrid? Apakah kini mereka sudah siap menantang perebutan gelar juara Liga Spanyol? Kami telah merangkum semua perkembangan terbaru dari skuad Los Blancos sebagai berikut. Penyihir asal Brasil kembali tampil memukau. Di musim lalu, duet Vinicius dan Karim Benzema merupakan andalan utama Ancelotti di lini depan Real Madrid. Bahkan, kedua pemain ini telah menjadi kunci kesuksesan mereka dalam 3 tahun terakhir. Keduanya berkolaborasi untuk menjadikan Los Blancos sebagai salah satu tim terbaik di Eropa. Dan kali ini, Vinicius membuktikan bahwa dia memiliki banyak kontribusi yang bisa diberikan meski tanpa adanya Karim Benzema. Di laga melawan AC Milan, ia bermain sebagai penyerang tengah daripada winger di pinggir lapangan. Dan pemain Brasil ini sangat mematikan ketika Madrid melakukan serangan balik. Dia sering bergerak di belakang garis pertahanan lawan. Ia juga mendekat dan menghadapi pemain belakang. Serta trik-triknya membuat pemain belakang lawan frustrasi. Vinicius menunjukkan aksi terbaiknya dalam 45 menit. Masih belum ada pengganti untuk Karim Benzema, tapi Vinicius mungkin saja menjadi pemain yang lebih krusial bagi tim ini. Ini bisa menjadi masa-masa yang menakutkan bagi bek kanan lawan musim depan. Otak-atik formasi baru Carlo Ancelotti. Manajer Carlo Ancelotti mencoba formasi baru, dan ini terlihat jelas dalam pertandingan melawan Milan. Los Blancos memulai pertandingan dalam formasi berlian 4-4-2. Jude Bellingham bermain sebagai pemain nomor 10, dengan 3 pemain lain yang berputar di belakangnya. Meskipun belum menjadi formasi yang paling efektif, namun pemain Real Madrid tetap tenang di tengah lapangan. Dan Ancelotti menyadari area penyerangan timnya berjalan tidak lancar sepanjang babak pertama, yang membuat mereka tertinggal 2-0 dari Milan. Joselu dan Brahim Diaz tidak cocok sebagai pasangan penyerang di paruh pertama. Rodrigo dan Vinicius juga tidak berada dalam performa terbaik pada beberapa menit awal babak kedua. Berkat pengalaman dan kesabaran pemain Madrid, gol akhirnya datang saat Valverde dan Vinicius memimpin serangan. Tetapi dengan sistem baru ini, mungkin masih membutuhkan waktu bagi para pemain Madrid untuk terbiasa. Dominasi Jude Bellingham. Jude Bellingham menjadi fokus utama sejak menit pertama. Ia menduduki ruang antara lini tengah dan pertahanan lawan. Dan ini terlihat sebagai posisi yang cocok bagi pemain yang didatangkan dengan biaya besar tersebut. Dia memiliki banyak waktu untuk mendribel bola dan menciptakan peluang, membuat pertahanan Milan mundur ke dalam kotak penalti mereka. Jude Bellingham juga menciptakan beberapa peluang bagi rekan-rekannya. Dia mengatur Eder Militao dengan operan cerdas dan berkolaborasi dengan Diaz di dalam kotak penalti. Bellingham memang tidak diharapkan untuk mencetak gol. Dia lebih akan menjadi sosok kreatif di lini tengah Real Madrid dan menciptakan peluang ketika Madrid menyerang. Hanya saja yang kurang dalam laga ini adalah penyelesaian akhir dari para rekan-rekannya yang menerima umpan darinya. Vinicius ditambah Kylian Mbappe, Real Madrid bakal sempurna. Meskipun Vinicius bermain bagus, namun Madrid masih membutuhkan seorang striker di tengah. Dan semua berharap bahwa raksasa Spanyol ini akan berhasil mengamankan kesepakatan untuk Kylian Mbappe agar bisa mengisi posisi ini. PSG sudah menyatakan bahwa bintang mereka tersedia untuk dijual. Sedangkan Madrid jelas kekurangan penyerang yang bisa mencetak gol sebagai ujung tombak tim. Meskipun melakukan beberapa gerakan dan menekan pertahanan lawan, rupanya Joselu bukanlah mesin pencetak gol yang mereka butuhkan. Dan kehadiran Mbappe jelas akan berdampak besar bagi Real Madrid. Banyak ruang baginya untuk bergerak, banyak sudut yang bisa dieksplorasi. Dan ketika Vinicius dan Rodrigo melakukan serangan balik, Kylian Mbappe yang cepat dan tajam bisa membuat tim ini begitu mematikan. Sayangnya Kylian Mbappe tidak akan datang dengan murah, dan mungkin dia tidak akan datang dalam waktu dekat. PSG pasti ingin meraup untung besar bagi tim yang ingin memboyong pemain termahalnya itu. Apalagi kini makin panas persaingan untuk mendapatkan Kylian Mbappe. Dan lawannya nggak main-main, klub tajir melintir Al Hilal dari Arab Saudi.
Tapi sebenarnya hanya Real Madrid tempat terbaik bagi Kylian Mbappe. Namanya bisa besar di sini dan karirnya pasti akan melejit serta ia akan bisa mengangkat 2 trofi impiannya, trofi Liga Champions dan trofi Ballon d'Or. Tapi ya itu, uang Arab Saudi saat ini membuat semua pemain Eropa melirik peluang bermain di sana. Bagaimana menurutmu performa Real Madrid saat laga melawan AC Milan? Siapa lagi yang perlu didatangkan oleh Ancelotti? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.